Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sedang ada di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Di sini kami akan mewawancari salah satu pelaku usaha UMKM untuk memenuhi salah satu tugas kami, yaitu pengantar bisnis oleh Bapak Hermanto. Tanpa basa-basi, kita langsung aja. Selamat siang, Pak. Siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Aji Farih dan rekan saya Julian Pratama. Saya mahasiswa dari ITB Indragiri. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak. Sebelumnya bolehkah Bapak untuk memperkenalkan terlebih dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Habib Mustafa. Asal saya dari Malang, Jawa Timur, dan saya di Sumatera ini sebagai pengusaha kuliner, dari kuliner bakso, namanya bakso Arema. Udah itu aja. Biasa dipanggil Mas Habib ya? Iya. Oh ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini, pada wawancara kali ini, kami mau meminta waktunya kepada Mas Habib untuk mewawancarai usaha yang sedang Mas Habib jalani saat ini. Bersedia kan, Pak? Insya Allah bersedia. Ya. Jadi Pak, di wawancari kali ini saya mau nanya-nanya nih seputar dengan usaha yang sedang Bapak jalankan. Nah, jadi di pertanyaan yang pertama itu kita mulai, apa sih nama usaha yang dimiliki saat ini sama Mas Habib? Nama usahanya yaitu bakso Arema. Singkatan Arema itu Arek Malang ya. Terkenalnya Arema Singoedan. Itu di sini juga dituliskan di spanduknya Arema Singoedan, yaitu nama kebanggaan arek-arek Malang. Itu tim apa? Nama klub sepak bola Arema, itu dipakai nama bakso Arema juga. Itu banyak dikenal baksonya juga. Malang itu dikenal baksonya banyak, di Sumatera, di Kalimantan, di Pulau Jawa sendiri juga banyak orang-orang Malang yang jualan bakso Arema. Gitu. Jadi dari Arema ya Pak? Dari Malang Dari nih? Malang, asli Dari Malang. saya. Jadi usaha Bapak ini bergerak dalam bidang kuliner ya Pak? Iya, Ya. Lalu sejak kapan usaha Bapak ini berdirinya? Kalau usahanya ini sejak berdirinya itu, ini kan warung yang kedua, yaitu saya nyabang dari mas saya, yaitu di Blok A. Di Blok A itu sejak tahun 2009, itu yang di Blok A, di Titian Resak, itu Jalan Titian Resak. Namun yang saya tempatin ini, bakso Arema 2 ini, dimulai sejak tahun 2017 akhir sampai sekarang ini. Itu Kan dari suatu usaha nih pasti ada sejarahnya nih Pak. Gimana nih sejarah awal mula berdirinya usaha bakso Arema Malang ini? awal mulanya yaitu awal tadi sudah saya jelaskan, kalau nama Arema itu nama kebanggaan klub sepak bola dari Malang ya. Namun sejarahnya ke sini itu memang kami orang, istilahnya orang ekonomi menengah ke bawah ya. Ya, kami dari Jawa memang niat merantau ke Sumatera ini, istilahnya orang itu pengen merubah nasib. Nah, di Sumatera inilah yang saya rasakan ada perbedaan secara ekonomi di Sumatera sama di Jawa itu memang berbeda. Istilahnya di Jawa itu dalam keseharian itu dibandingkan di Sumatera itu lebih bagus lah, lebih baik di Sumatera ini daripada di Jawa. Itu bukan hanya pendapat saya, itu dari beberapa teman-teman yang sudah melakoni atau menggeluti di kuliner bakso juga demikian.
Ada teman saya yang ada di Kalimantan itu juga sukses, menjadi orang sukses, itu mempunyai beberapa cabang sekarang ini. Itu di Kalimantan, itu sama-sama dari Malang, tetangga saya juga. Yaitu Dari memproduksi produk-produk bakso nih Pak, apakah Bapak ada kendala gak dalam menjalani suatu bisnis ini? kalau masalah kendala yang namanya usaha itu pasti ada ya. Di antaranya kendalanya itu dalam memproduksi bakso, yaitu yang pertama dari dagingnya. Kendalanya ada daging yang bagus, ada yang daging kurang bagus. Nah, daging yang bagus itu yang bagaimana? Daging yang bagus adalah daging yang masih fresh, daging sapi yang baru motong itu. Nah, daging yang kurang bagus bukan berarti tidak bagus ya. Kurang bagus itulah daging yang di situ sudah melalui proses pembekuan. Daging yang sudah dibekukan beberapa hari atau beberapa minggu itu kalau dibikin bakso hasilnya kurang bagus. Pernah mengalami beberapa kendala itu ya. Sering berkali-kali ya bikin bakso, ternyata yang dikasihkan daging yang sudah dibekukan. Nah, itu dibikin baksonya akhirnya pecah. Baksonya rusak, akhirnya tidak bisa dijual. Beberapa kali seperti itu, bahkan pernah bikin bakso itu di gilingan ada 20 kilo. 20 kilo itu rusak semua. Akhirnya ya dikasihkan orang itu aja, adonannya dikasihkan orang itu, saudara-saudara, dibikin makanan-makanan bakso ya, bakso dimakan sendirilah, intinya tidak diperjualbelikan karena tidak layak untuk diperjualbelikan. Itu aja kendalanya sebenarnya. Terus apa saja Pak produk bakso yang dijual di sini? Ada berbagai macam apa? Kalau macam-macam bakso di tempat kami, bakso Arema ini itu sudah tertera di atas ini. Ya, ada bakso beranak super jumbo, bakso beranak jumbo, bakso rendang, bakso urat super, bakso jamur, bakso biasa, bakso kecil, dan bakso mercon. Itu macam-macam bakso di tempat kami ada di daftar menu ini. Kalau boleh tahu mengenai harga per porsinya berapa ya, Pak? Kalau mengenai harga bakso per porsi, ada macam-macam bakso sih ya. Ada bakso beranak, ada di sini menunya di atas nih ya. Nah, ini kalau bakso beranak super jumbo itu 60.000. Baru bakso beranak jumbo 30.000, bakso rendang 40.000, bakso urat super 20, bakso jamur 20, bakso biasa 15, bakso kecil 10, dan bakso mercon 20. Itu mengenai harga yang ada di sini. Namun ada bakso spesialnya tidak kami cantumkan di sini, hanya orang-orang yang request. Itu harganya 100.000. Itu bisa dimakan untuk 6 sampai 7 orang, itu besar. Itu yang harga 100 harus pesan dulu sebelum kesini. Itu untuk harganya itu. Jadi lalu kita menanyakan ini Pak ya. Lalu berapa sih omset pendapatannya Pak? Kalau omset pendapatan ya, kalau hari-hari biasa seperti ini omsetnya itu ya kadang naik turun ya per harinya itu. Ya, kita ambil pukul rata aja bisa dikatakan di atas 2 juta sampai 3 juta itu. Itu Per harinya itu omsetnya itu. Namun itu hari-hari biasa. Beda lagi kalau hari Idul Fitri ya, kayak besar lah pokoknya. tahun baru itu beda. Itu kalau tahun baru bisa mencapai per harinya kan
Itu kurang lebih kalau tahun baru itu sampai 4 hari 5 hari. Itu omset per harinya bisa 10 juta sampai 15 juta. Itu kalau tahun baru. Namun kalau hari raya Idul Fitri itu lebih besar lagi. Bisa sampai 20 juta. Itu kalau hari raya Idul Fitri, tergantung tenaganya. Kalau hari raya Idul Fitri itu tergantung tenaganya. Kalau masih mampu, wow, siap melayani, udah masih banyak. Itu aja kalau masalah omset. Tapi masalah hasil bersih, ya hasil bersih, karena ini ada 3 cabang ya. Cabang ya. Yang satu di Blok A, yang satu di sini, dan yang satu lagi ada di Sibrida. Ya itu kalau bersihnya per bulan, kalau hari-hari biasa gini ya, itu ya tidak mati dari 30 juta itu bersihnya. Itu minimalnya ya, bisa dibilang seperti itu. Itu di tiga Tiga tempat itu. Satu bulan misalnya kita pakai skala sedang aja. Tapi kalau emang pas waktu rame itu ya bisa lebih dari itu. Itu sudah bersih, istilahnya udah kepotong gaji karyawan dan lain-lain. Itu udah bersih itu. Berarti itu omset per bulan untuk 3 cabang berarti ya. Untuk 3 cabang itu. Nah, boleh tahu nih kenapa memilih solusi menjual atau mendirikan usaha tuh di sini? Kan masih banyak tuh usaha-usaha bisa ke daerah sana lagi. Kenapa memilih tuh di sini gitu, Mas Habib? Ya, saya memilih di sini karena ada faktor yang saya harus di sini, yaitu dekat dari saudara. Jadi di sini tuh di Belilas ini ada Pak D saya yang bertempat di Blok D ya. Di Blok D itu teran dari tahun 83. Itu terannya dari 83, asli dari Malang, Jawa Timur. Dan semua sekarang anak cucu Pak D itu ada di Blok D sini. Yaitu yang membuat saya kenapa harus milih di sini, kok enggak di tempat misal sama-sama di Sumatera, enggak di Kalimantan atau di Lampung atau di Palembang. Di luar daerah gitu. Ya karena di sini yang pertama dekat saudara, semisal kita ada perlu yang misal karena manusia ya, itu mungkin karena kita waktu ada sakit atau apa, kita kan masih dekat saudara, itu enak gitu. Itu aja sih. Kalau masalah usaha di mana-mana sebenarnya sama, ya itu aja. Ini ada nanya lagi mengenai strategi promosi nih. Kan setiap dia punya strategi promosinya tuh kayak mana sih di Bakso Arema ini gitu. Kalau mengenai promosi di tempat saya ini, Bakso Arema ini, yaitu memanfaatkan media sosial yang ada. Yaitu melalui Facebook. Di situ ada Facebook Bakso Arema Belilas, itu Facebooknya. Bakso Arema Belilas ya. Gimana? Online shop juga lah ya. Kalau di online shop nggak ada sih, cuma di WhatsApp aja sih. Sama kurirku itu sering yang kesini tuh. Biasanya kesini pesan-pesan bakso itu langsung melalui Grab online itu. Itu yang baru-baru inilah itu aja. Kalau promosi yang lain nggak ada sih, cuma dari mulut ke mulut aja, itu aja. Baiklah, mungkin segitu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami pertanyakan. Terima kasih juga buat Pak Habib telah menghabiskan waktunya. Mungkin dari Bapak Habib dari sibuk tadi kan, waktunya. Udah. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara babak liu munyi tapi beli mengingkari janji.